Selamat siang. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang turunan atau definisi turunan. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi, operasi fungsi, dan komposisi fungsi. Nah, definisi turunan itu adalah ini ya. Misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan Fx. Turunan atau diferensial dari Y terhadap X dinotasikan adalah dy per dx atau Y aksen atau F aksen X didefinisikan adalah seperti ini. dy per dx adalah sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y dibagi delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, contohnya ini. Jika diberikan Y adalah 2X, maka tentukan turunan dari Y terhadap X, yaitu apa? dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0, delta Y dibagi delta X sama dengan limit delta X mendekati 0. Y-nya tadi apa? 2. 2X toh di sini X-nya menjadi 2 apa? X plus delta X dikurangi 2X menjadi per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 2X plus 2 delta X dikurangi 2X dibagi delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 2 delta X per delta X ini menjadi 1, maka limit delta X mendekati 0,2 adalah 2. Nah, rumus turunannya secara umum itu seperti ini. Jika Y sama dengan C kali N pangkat C kali X pangkat N dengan C adalah konstanta dan N adalah konstanta bilangan real, maka turunan dy per dx sama dengan C kali N kali X pangkat N min 1. Atau jika Fx sama dengan C pangkat kali X pangkat N, maka F aksen X itu adalah C kali N kali X pangkat N min 1. Begitu seterusnya di sini. Kalau yang ini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan pastilah turunannya adalah 0. Nah, kalau ini adalah Y itu adalah hasil penjumlahan dua fungsi. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan F aksen X tambah G aksen X masing-masing diturunkan. Ini perkalian, ini pembagian. Nah, ini contoh-contohnya. Yang utama itu adalah yang poin 1 sampai poin 5. Itu yang utama. Tolong diperhatikan. Di sini saya sudah memberikan latihan soal, silahkan dikerjakan. Nanti sudah saya share di WA Group. Nah, sekarang saya akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi. Yaitu apa? Turunan fungsi bisa digunakan untuk mencari gradien dari garis singgung. Jadi, gradien dari garis singgung itu adalah turunan pertamanya. Nah, contoh di sini tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3 di titik 1,4. Nah, ini turunannya menjadi apa? Ini memakai aturan yang nomor 3 toh. Berarti apa? Ini fungsi F, ini fungsi G. Nah, fungsi F turunannya menjadi 2X pangkat 1 plus
3. Nah, ini kenapa dapat dari 3? Kan ini fx-nya adalah apa? X kuadrat. Maka pakai rumus nomor 1, ini kan 2 kali X pangkat 2 dikurangi 1. Di sini C-nya 1. C-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Maka kan C kali N kali X pangkat N min 1. Ketemunya adalah 2X. Nah, yang GX itu adalah 3X. Maka pakai sama, masih pakai rumus pertama. C-nya di sini 1 dan N-nya juga sama dengan 1. Maka G aksen X sama dengan C kali N kali X N min 1. Ketemunya berapa? C-nya berapa? 1. N-nya berapa? 1 kali X. 1 kurangi 1 berapa? Sorry, ini C-nya 3 ya. Berarti berapa? 3 kali 1 kali X pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 adalah 1. Maka hasilnya 3. Nah, hasilnya persamaannya menjadi Y aksen X sama dengan 2X plus 3. Garis singgung di kurva gradien garis singgung kurva di titik 1,4 ya tinggal seperti kemarin fungsi saat bernilai berapa X-nya 1. Maka adalah 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Begitu penjelasan dari saya. Silahkan kerjakan latihannya. Nah, ini juga aplikasi dari turunan, yaitu menentukan interval fungsi naik dan turun. Begitu, dan menentukan titik maksimum sama titik minimum. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan 3 X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurangi 24 X. Nah, ini sebenarnya terdiri dari 3 fungsi. Ini fungsi F, ini fungsi G, ini fungsi apa? H. Nah, ini kan bisa nomor 3 ya, sama nomor 4. Ini turunannya apa? 3X kuadrat. Ini turunannya adalah 6X. Ini kurungannya 24. Maka Y aksennya adalah ini, ya toh? Nah, nilai maksimum dan minimum itu saat Y aksennya sama dengan 0, maka 3X kuadrat ditambah 6X dikurangi 24 sama dengan 0. Seperti kemarin ketemunya berapa? 3X plus 4, X min 2 sama dengan 0. Ketemu X-nya adalah negatif 4 dan X-nya sama dengan 2. Begitu penjelasannya. Nah, saat X maksimumnya berapa? Nilainya bagaimana saat X sama dengan negatif 4, nilainya berapa? Oh, 80. Saat X-nya sama dengan 2, nilainya adalah negatif 28. Maka hasil yang terbesar dinamakan nilai maksimum, hasil yang terkecil dinamakan nilai minimum. Demikian penjelasan saya. Ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Soal sudah saya share di grup.